Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan mekanika fluida kita lanjutkan kembali. Sebelumnya sudah sampai persamaan kontinuitas. Kita lanjutkan di persamaan Bernoulli. Nah, pada persamaan Bernoulli itu berbeda dengan persamaan yang kontinuitas kemarin. Jika pada persamaan kontinuitas itu pada selang keadaan mendatar dengan ketinggian yang sama dan hanya terjadi perbedaan luas penampang pada kedua sisinya. Jika pada persamaan Bernoulli itu ada perbedaan ketinggian. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambarnya aliran selir dalam pipa. Nah, di sini ada A1 gitu ya, memiliki luas penampang lebih kecil daripada A2. Kemudian ketinggian H1 di sini gitu. Kemudian ada juga tekanan P1. Kemudian di gambar juga ada selang gitu ya, ada delta panjangnya, delta L1. Kemudian yang membedakan lagi di sini tadi ada H2, perbedaan ketinggian. Kemudian ada juga tekanan P2 dan ada juga luas penampang tadi sudah ya. Dan di sini sepertinya ada delta L2. Nah, di titik H1 besarannya tadi sudah saya sebutkan, ada P1, A1, V1 kecepatan ya. Kemudian di titik H2 juga ada P2, A2, V2. Nah, jika kita ukur usahanya gitu ya, usaha yang dilakukan oleh tekanan P1 ya, P1 menekan, kemudian dia bergerak sejauh delta L1, maka usahanya dapat dirumuskan delta W itu usaha, delta W1 sama dengan P1 tekanan kalikan A luas penampang delta L. Seperti itu. Karena A dikalikan dengan L atau luas penampang dikalikan dengan tinggi atau tadi ya, jarak tertentu seperti itu, maka ketemunya adalah volume. Jadi delta V di sini adalah delta volume, bukan kecepatan. Sehingga bisa lebih simpel lagi bahwa delta W itu sama dengan P kalikan delta V, seperti itu. Nah, berlaku juga untuk yang di P2. Nah, kenapa di sini nilainya negatif? Karena berlawanan arah. Yang tadi ke kanan arahnya, yang kedua tekanannya ke kiri, maka di sini diberikan tanda negatif. Sama, ketemunya adalah min P2 delta V. V-nya adalah volume juga. Tentunya di sini harusnya ada V2. Nah, usaha total oleh Zalier ya, jadi di total antara yang kiri dan kanan, maka delta W sama dengan delta W1 ditambah dengan delta W2. P1 delta V min P2 delta V. Kenapa min tadi? Karena berlawanan arah. Selanjutnya, nah, jika usaha tadi ditinjau dari perubahan energi kinetik atau tenaga kinetik dan energi potensial, ya, jadi ada kan dalam hukum kekalan energi, ya, ada energi kinetik dan energi potensial. Kemudian dijumlahkan gitu ya, dari unsur volume dari H1 ke H2 ya, jadi ada delta K. K itu adalah energi kinetik, atau teman-teman biasanya menulisnya EK, sama saja. Delta U itu adalah potensial atau energi, atau teman-teman biasanya EP, sama energi potensial. Nah, di sini kita gunakan delta K dan delta U. Nah, delta K itu persamaannya masih ingat ya, setengah MV kuadrat. Kemudian min setengah MV 1 kuadrat ditambah delta dari MGH2 min MGH1. Nah, dari asas kekekalan energi mekanis total, maka ini kan ya, delta W, jadi energi mekanis total seperti yang saya bilang tadi, di energi mekanis
Itu sama dengan usaha, sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, usaha dari yang di awal tadi, ya, yang di awal tadi itu diganti dengan P1 delta V min P2 delta V. Sama dengan yang di atas tadi, setengah MV2 kuadrat setengah MV1 kuadrat tambah MGH2 min MGH1. Nah, dengan cara dikumpulkan yang P1 diubah ke kiri semua, yang P2 yang ada tanda 2-nya digeser ke kanan. Jadi di sini P1 gitu ya. Jadi geser lagi ke sini gitu. MGH1 gitu. Nah, kemudian dibagi dengan delta V. Dibagi dengan delta V, delta V. Nah, semuanya juga dibagi dengan delta V. Nah, tadi kan ingat ya, ini kan P1 delta V. Kalau dibagi dengan delta V, otomatis delta V-nya hilang. Betul? Nah, seperti itu. Nah, kalian perhatikan, teman-teman perhatikan di sini ada delta M per delta V. Nah, masih ingat ya, ada persamaan bahwa delta M dan delta V itu adalah sama dengan massa jenis, sehingga yang delta M dan delta V diganti rho. Jadi setengah rho V1 kuadrat rho GH1 ditambah P ditambah setengah rho V2 kuadrat ya, ditambah rho GH2 ditambah P2. Nah, ini karena tetap gitu ya, konstan, maka di sini dituliskan konstan. Artinya apa? Artinya ya di sini kalau misalkan ada 3 ya sama dengan setengah rho V3, tinggal diganti sesuai dengan itunya, angkanya keberapa, seperti itu. Nah, maka persamaan ini di sini tulisannya konstan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Nah, di sini persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar untuk dinamika Zahler tak mampat. Persamaan ini menyatakan bahwa pada suatu garis arus dari suatu Zahler tak mampat, bila kecepatannya berkurang, maka tekanan akan bertambah dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan tekanannya berkurang, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kecepatannya berkurang, maka justru tekanannya bertambah. Kalau kecepatannya bertambah, tekanannya berkurang. Karena apa? Karena tak mampat. Beda lagi kalau misalkan mampat, tahu ya maksudnya mampat ya? Mampet lah, bahasa Jawanya mampet. Nah, kalau mampet beda lagi. Gitu. Kalau misalkan tekanannya kecepatannya besar, tekanannya besar, itu kalau mampet. Tapi kalau tak mampet, alirannya cepat, maka gaya tekannya kecil, seperti itu. Nah, perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, ini persamaan Bernoulli juga berlaku atau digunakan untuk gaya pesawat terbang. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Contoh aplikasi dari yang paling gampang itu untuk persamaan Bernoulli. Ini kalau orang Jawa bilang padasan gitu ya. Atau ada drum yang bocor. Nah, sebuah tangki yang punya lubang bocor kecil di dekat dasar pada kedalaman H dari permukaan atas. Jadi kedalaman hitungnya itu dari atas, teman-teman. Dari atas ke bawah. Gitu ya, itu namanya kedalaman. Nah, yang kita gunakan adalah kedalaman. Jadi di sini kedalamannya dari atas ke bocoran adalah sebesar H. Nah, ditanyakan berapakah laju aliran air dari lubang yang bocor. Nah, kita disuruh menghitungnya. Nah, jika ketinggian atau kedalaman dari permukaan sampai dasar itu Z1 gitu ya. Kemudian kalau misalkan lagi di sini ketinggian berarti ya. Ketinggian dari bocornya itu adalah Z2 ya.
Maka sebenarnya H ini juga bisa dituliskan Z1 min Z2 ketemunya H. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga di sini ini. Anggap bahwa kecepatan air dalam permukaan adalah 0. Kenapa dianggap 0? Karena penurunannya ini tidak sebanding dengan kecepatan alirannya. Bisa bayangkan ya. Misalkan ada drum besar, sebesar drum, tahu drum ya? Drum itu. Nah, kalau ada bocor kecil aja gitu. Nah, untuk turunnya ya, kecepatan turunnya itu tidak sebanding dengan airnya mengalir tadi. Jadi butuh berapa waktu gitu ya, baru dia kelihatan penurunannya. Nah, seperti itu. Maka dia diasumsikan kecepatannya 0. Maka V1-nya dianggap 0. Nah, kemudian tekanan di permukaan atas dan lubang bocor sama. Nah, maksudnya apa? Tekanan udaranya ini P1 dan P2 dianggap sama karena sama-sama tekanannya adalah atmosfer. Jadi P atmosfer dianggap P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer. Nah, dimasukkan ke persamaan yang tadi. Tadi kan setengah rho V1 kuadrat. Nah, karena V1-nya 0, maka di sini nilainya 0. Rho GH gitu ya. Nah, karena tadi kita menggunakan ketinggian gitu ya. Maka ketinggiannya di sini H1 atau bus ini tuliskan Z1. P-nya sama ATM. Nah, kemudian yang sebelah kanannya lagi setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GZ2. Nah, di sini ketinggian yang ini. P-nya PATM. Nah, karena sama-sama PATM maka dicoret gitu ya. Nah, setelah ini dipindah ke sini gitu, kan ini sama nih. Rho GZ gitu ya. Rho GZ2 gitu ya. Digeser, maka ketemunya nanti rho GZ dalam kurung Z1 min Z2. Nah, karena di sini ada 2,5 gitu ya, 2-nya di bawah. Kalau dipindah ke sini jadi dikalikan, maka seperti ini. 2G dalam kurung Z1 min Z2 akar. Kenapa akar? Karena di sini tadi V kuadrat. Nah, ketemulah bersamaannya, kecepatannya itu bisa dihitung menjadi akar 2GH. Jadi kecepatannya ya, kecepatan aliran airnya di sini di V2 itu sebesar akar 2GH. Nah, GH tadi seperti saya bilang bisa diperoleh dari Z1 kurangi Z2. Nah, seperti itu. Oke, ini sama sebenarnya tapi dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin sementara sampai sini dulu untuk soalnya menyusul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.